16. Pemuda aneh. Ada serangan. Segera bawa Yang Mulia Raja beserta keluarga kerajaan dari sini. Perintah Pati Arya. Arya adalah pati kerajaan Aru yang memiliki kesaktian paling tinggi di ruangan itu. Tingkat kependekarannya sudah memasuki tingkat pilih tanding akar 4, sebuah kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Bahkan, Raden Birawa harus bersabar lama menahan ambisinya karena keberadaan Pati Arya di kerajaan Aru. Tidak ada yang mampu menandinginya di kerajaan tersebut. Namun, hal itu kini tidak lagi dia takutkan karena bersamanya ada kekuatan yang luar biasa. Beberapa saat sebelum datang penyerangan ke dalam istana, Galuwardana ikut duduk di belakang Senopati Drupada. Sengaja dia menundukkan wajahnya karena sedikit risih. Dapat dipastikan akan terjadi kegaduhan di dalam aula istana, ketika semua yang ada di sana melihat wajahnya. Sesaat setelah dia duduk, penciuman hidungnya yang sensitif merasakan sesuatu yang membuat dia gelisah. Dengan kecepatan tinggi dia melesat menuju sumber bau tanpa ada satupun orang yang menyadari. Galuh sekarang berada di depan bangunan yang cukup besar, rasa penasarannya membawa dia cukup jauh dari istana. Dengan hati-hati dia buka pintu bangunan tersebut. Seketika senyum lebar terukir di bibir indahnya, matanya membelalak melihat berbagai makanan tersusun rapi di atas meja panjang yang berderet memenuhi ruangan. Semua makanan itu mengeluarkan asap tipis mengepul dengan bau sedap menggiurkan. Baru pertama ini pemuda tersebut mencium masakan seharum itu, di mana sepanjang hidup hanya daging bakar sajalah yang menjadi makanan Galuh. Itu pun tanpa garam dan bumbu. Dapur kerajaan berada agak jauh di belakang istana. Para juru masak kerajaan Aru telah menyiapkan berbagai masakan untuk menyambut kedatangan Putri Gayatri. Karena, setelahnya akan diadakan jamuan makan, setelah selesai menyiapkan semua makan itu, semua juru masak segera berhamburan menuju ke depan istana. Ada pelayan yang mengatakan kerajaannya kedatangan makhluk berparas sangat tampan, matanya indah, senyumnya sangat mempesona membuat siapapun yang melihatnya seakan terbawa langsung menuju nirwana. Mereka tidak mengetahui bahwa makhluk yang membuat mereka penasaran itu kini tengah asik makan di dapur istana. Di dalam istana kini situasinya semakin genting, belum sempat para pengawal membawa raja dan keluarganya pergi, sesuatu yang buruk segera datang. Sekitar 10 raksasa tiba-tiba masuk mengepung istana, 3 di antaranya tengah membawa beberapa kepala prajurit di tangan mereka. Ukuran dan bentuknya sangat mengerikan, dengan kejam raksasa tersebut segera menyerang mereka yang ada di dalam istana, beberapa senopati tewas dengan tubuh hancur menjadi serpihan daging hanya dalam sekali pukul. Ada juga para menteri yang tewas diinjak hingga tubuh mereka hancur, banyak suara retakan tulang patah ketika beberapa orang diinjak para raksasa tersebut. Membuat suasana di sana kini sangat mengerikan. Pertarungan di dalam istana pun terjadi, Pati Arya segera melesat dengan senjata kerisnya, dengan kemampuan yang tinggi dia mampu menumbangkan 2 raksasa. Namun, terlihat di tubuhnya juga mendapat cukup banyak luka, baru kali ini dia mendapatkan lawan yang kemampuannya sebanding dengan dirinya, bahkan 3 di antara mereka memiliki tingkat kanuragan di atasnya. Senopati Drupada dan yang lain juga melakukan perlawanan sengit. Puluhan jurus kanuragan mereka keluarkan, hanya masih belum cukup mampu untuk dapat menjatuhkan para raksasa yang menjadi lawannya, mereka harus rela terbaring tidak berdaya dalam keadaan kritis. Raja Rangga juga sedang bertarung dengan lawannya yang seimbang, dia menggunakan senjata pusaka kujang, sementara lawannya menggunakan senjata pusaka sepasang pisau kecil melengkung seperti cakar macan. Dengan pangkal gagang berlubang untuk jari telunjuk masuk memperkuat genggamannya, senjata tersebut mereka sebut dengan nama Kurambiak atau Kerambit. Raden Birawa melesat menyerang Raja Rangga dengan sepasang pisau kecilnya, gerakannya lincah memutar, berguling, meloncat dan menerkam, namun, Raja Rangga pun dengan gesit menahan setiap serangannya. Sudah ratusan jurus mereka bertukar serangan, namun, masih dalam keadaan imbang, walau beberapa koyakan sudah terlihat di tubuh mereka. Pusaka kujang Raja Rangga bercahaya merah memancarkan aura yang sangat besar, dalam genggamannya dia ayunkan ke arah Birawa. Amarah kujang Dewi Kembar, sebuah jurus kanuragan tingkat tinggi meluncur lurus ke arah Raden Birawa. Dengan tenang Birawa menyilangkan 2 pisau kecilnya di depan dada, terlihat pusaka pisau itu kini mengeluarkan cahaya kuning yang menyilaukan. Kurambiak mengoyak naga, dengan jurus puncak pisau kembarnya dia menyambut serangan Raja Rangga. Dar. Terjadi ledakan yang cukup besar ketika 2 kekuatan senjata pusaka itu bertemu, Raja Rangga terpundur 2 langkah, sementara Raden Birawa terpundur sejauh 4 depa.
Birawa terbaring di lantai dengan darah merah mengucur dari hidung dan sudut bibirnya, namun tidak menyebabkan luka dalam yang cukup parah. Dia segera bangkit dengan bersusah payah. Sesaat ketika Raja Rangga mampu memukul mundur Raden Birawa, sesuatu yang besar menghantamnya hingga tubuhnya meluncur menabrak dinding aula istana. Beberapa kali dia memuntahkan darah segar, tubuhnya kini tidak bisa digerakkan lagi. Tidak berbeda dengan rajanya, Pati Arya pun mengalami nasib yang sama. Dia tengah dalam posisi berlutut dengan darah segar mengalir dari bibirnya. Rupanya, dia kalah ketika melawan salah satu pemimpin raksasa yang memiliki tingkat kanuragan di atasnya. Kini situasi di sana begitu genting, mereka berpikir inilah akhir kehidupan mereka. Raden Birawa tertawa terbahak-bahak menyaksikan semua itu. Tidak ada lagi yang dapat menghalangi ambisinya untuk menduduki tahta kerajaan. Berjalan santai dia menuju Putri Gayatri yang kini tengah menangis di dalam genggaman salah satu tangan raksasa. Dia meronta tidak dapat melepaskan diri. Hahaha, lihatlah Rangga, apa balasan bagi orang yang menentangku? Birawa berkata lantang, dia berjalan mendekati Putri Gayatri. Ditamparnya keras wajah Putri Gayatri hingga darah mengucur di sudut bibirnya. Kurang ajar Birawa, bunuh saja aku, jangan sakiti keluargaku. Marah Raja Rangga melihat semua itu, namun tidak ada daya untuk dia menolong putrinya. Putri Gayatri hanya bisa meringis kesakitan tanpa dapat melawan. Dilihatnya lamat-lamat keadaan ayah dan ibunya kini begitu menyedihkan. Ibundanya kini terbaring lemah penuh luka akibat terkena pukulan salah satu prajurit Raden Biwara. Bukan hanya raksasa yang ada di ruangan itu, tetapi ratusan prajurit pengikut Birawa pun mengepung ruangan tanpa celah. Putri Gayatri hanya bisa berharap Galuh Wardana akan datang menolongnya. Galuh, di mana kau? Tolong aku, kata Gayatri lemah. Hahaha, tidak ada yang dapat menolong kalian di tempat ini, tertawa keras Birawa mengema di ruangan itu. Lihatlah Rangga, akan aku berikan kematian yang menyakitkan kepadamu, berkata Raden Birawa. Dia berniat membunuh Putri Gayatri terlebih dahulu agar hati Raja Rangga semakin tersiksa. Biadab, dasar kau iblis Birawa, jangan kau sentuh putriku. Tidak, jangan, Raja Rangga berteriak menyaksikan pisau kecil menempel di leher putrinya. Hahaha, sungguh indah saat-saat seperti ini, matilah, tertawa Birawa dengan pisau kecil hendak digesekkan di leher Putri Gayatri tanpa ragu. Namun, belum sempat tangannya bergerak, sebuah sandal meluncur cepat menghantam kepalanya dengan keras. Tubuh Birawa meluncur beberapa depa menghantam kursi singgasana hingga kursi itu hancur menjadi serpihan. Bab 17. Pertemuan kembali. Galuh Wardana tengah asik menikmati semua makanan yang ada di dapur istana. Wajahnya merona dengan senyum bahagia terukir di bibirnya. Tanpa tahu malu dia mencoba mencicipi semua makanan yang ada di atas meja. Entah kenapa setiap mencium bau harum dari makanan di depannya dia tidak dapat mengendalikan diri, dengan cepat dia berpindah dari satu meja ke meja yang lain. Hahaha, makanan apa ini? Rasanya sangat enak. Wah, itu juga, yang itu, aku coba yang itu, hahaha, sial, ini sangat enak, tidak kusangka di kerajaan ini terdapat surga makanan, keras dia tertawa bak orang kesetanan. Hahaha, tidak rugi aku datang ke sini. Galuh terus tertawa di dapur istana. Baru pertama dia merasakan makanan seenak ini. Selama di hutan larangan hanya buah dan daging sajalah yang dia makan. Itu pun tanpa garam dan bumbu. 2 raksasa dan 10 orang prajurit yang berjaga di sekitar kompleks istana mendengar suara tawa keras dari salah satu bangunan besar tidak jauh dari sana. Woi, masih ada orang di sekitar sini. Ayo cepat kita habisi dia. Salah satu prajurit mengajak semua rekannya untuk memeriksa ke sumber suara. Di dalam dapur istana Galuh Wardana masih asik dengan makanannya. Boom! Tiba-tiba pintu dapur berhamburan hancur terkena pukulan benda besar. Terlihat 2 raksasa dengan senjata gada berdiri kokoh di depan pintu, bertubuh tinggi besar dengan taring panjang menyembul di bibir tebalnya. Prajurit dan raksasa itu sempat terpana melihat sosok makhluk indah sedang makan di atas meja. Namun dengan cepat mereka tersadar, kurang ajar, apa yang kalian lihat? Cepat habisi pemuda itu. Salah satu di antara mereka memberi perintah. Hahaha, hanya bocah, biar aku saja yang tangani, dia akan mati dalam satu pukulan. Salah satu raksasa maju dengan gadanya, namun aneh pemuda di hadapannya tidak terlihat ketakutan apalagi panik, dia malah terlihat santai memasukkan makanan ke mulutnya. Dengan cepat raksasa itu mengayunkan gada besarnya ke arah Galuh Wardana. Tidak ada perlawanan dari pemuda itu, gada besar dengan telak mengenai tubuhnya. Hahaha.
Pemuda gila, tanpa susah payah dia pasrah menerima kematiannya, kata salah satu prajurit yang menyaksikan itu. Mungkin dia sudah putus asa melihat kita sebanyak ini, sayang makhluk setampan ini harus mati, hahaha, balas teman prajurit yang lain. Namun, alangkah terkejutnya mereka tepat di saat gada besar tepat menempel di tubuh pemuda itu, gada besar tersebut seketika hancur, dan tubuh raksasa yang menyerang Galuhwardhana terpental melayang menimpa 3 tiang bangunan, hingga menembus dinding dan berakhir tergeletak di luar bangunan. Sesaat sebelum gada besar itu menyentuh tubuh Galuhwardhana, pemuda itu melirik sebentar dengan tersenyum kecil seraya berkata, "Ajian gelap ngampar." Seketika senjata raksasa itu hancur bersamaan dengan tubuh pemiliknya terpental melayang jauh. Asteris ajian gelap ngampar adalah salah satu ilmu kanuragan tingkat tinggi yang diturunkan kedasi kepada Galuhwardhana, di mana gelap berarti petir, dan ngampar berarti menyebar, jadi ajian gelap ngampar seperti petir yang menyebar. Ajian ini dapat digunakan sebagai jurus bertahan sekaligus menyerang, pendekar di bawah pilih tanding tidak akan mampu menahan EP ajian ini. Suasana menjadi hening seketika, semua yang ada di sana hanya dapat menelan ludahnya sendiri, ketakutan segera menjalar di hati mereka. Betapa tidak, raksasa yang tubuhnya besar dengan tinggi sekitar 3 depa terpental melayang bagai kapas diterpa angin. "Berani mengganggu aku sedang makan harus menerima akibatnya," Galuh berkata dingin, suaranya seperti petir yang menyambar di siang hari membuat para prajurit dan raksasa yang tersisa bergetar lemas tak kuasa, tubuh mereka kini berat seakan ditimpa beban yang sangat besar. Sebelum prajurit itu tersadar dari keterkejutannya, Galuh dengan cepat melayangkan pukulannya pada para prajurit dan raksasa tersebut, serangannya begitu cepat hingga tidak dapat dilihat oleh mata, kini mereka semua terbaring di tanah. Orang-orang yang sama dengan penyerang rombongan Putri Gayatri tempo lalu, ternyata mereka menyerang istana. "Aku terlalu terlena dengan makanan hingga indera pendengaranku melemah," gumam Galuh saat melihat pakaian prajurit yang baru saja dia kalahkan. Galuh melesat dengan cepat menuju istana kerajaan, banyak mayat bergelimpangan di sepanjang jalan, di antaranya terdapat mayat pelayan, prajurit, bangsawan, yang mati secara mengenaskan, bahkan anak kecil pun dibantainya tanpa iba. Biadab, Galuh kesal melihat semua itu. Di luar aula istana terdapat puluhan prajurit berseragam hitam dan kaum raksasa berjaga sangat ketat, mudah bagi Galuhwardhana melumpuhkan mereka semua. Pemuda itu terus melesat tanpa ada rasa takut di hatinya. Satu persatu prajurit itu tumbang, gerakan Galuh sangat lincah, cepat dan halus. Satu pukulannya dapat menyebabkan seorang raksasa terbaring tidak dapat bergerak lagi. Galuh sangat menikmati pertarungannya. Dalam menghadapi musuh dia berubah menjadi sosok dingin yang haus darah, senyuman tipis akan terukir saat tengah membunuh atau melihat darah lawan mengucur di tangannya, di mana setiap teriakan kesakitan mereka seakan nyanyian indah di telinga pemuda itu. Ada rasa ngeri bagi siapapun yang melihat dia bertarung. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Galuh untuk membereskan prajurit di luar istana, namun betapa terkejut dia ketika dilihatnya dari kejauhan Putri Gayatri tengah dalam bahaya. Dengan cepat dia tendang sandal yang tergeletak di depannya, tendangan itu dialiri sedikit tenaga dalam, hingga sandal tersebut meluncur cepat tepat mengenai sasaran. Sandal itu tepat mengenai kepala Raden Birawa, hingga tubuhnya melayang beberapa depa dengan keras menimpa kursi singgasana hingga kursi itu hancur menjadi serpihan kecil. Mata semua orang terbelalak lebar dengan mulut terbuka, tidak ada yang dapat percaya di ruangan itu, di mana sosok Raden Birawa yang mempunyai kanuragan tinggi dengan tingkat kependekaran tingkat awal tanding akar 5, terkapar hanya dengan sebuah sandal, bahkan Raja Rangga pun harus menggunakan segenap kemampuannya, menggunakan pusaka kuat untuk dapat memukul mundur Raden Birawa, itu pun hanya memukul mundur tanpa luka dalam yang berarti. Tidak sampai di situ, Galuh kemudian melesat dengan kecepatan tinggi menyambar tubuh Putri Gayatri, yang sebelumnya berada dalam genggaman tangan salah satu raksasa. Dia mendarat mulus bersama Putri Gayatri di depan Raja Rangga yang masih dalam keadaan terkejut. Sesaat setelah Galuh mendarat, tubuh raksasa yang menggenggam Putri Gayatri pun hancur menjadi gumpalan daging. Semua orang yang berada di sana kembali terperanjat gagap melihat pemandangan di hadapan mereka yang sangat mengerikan, tak terkecuali lawan ataupun kawan, baik itu raksasa atau bukan, semuanya mengucurkan keringat dingin di tubuh mereka. Kini dilihatnya seorang pemuda berambut gelap sehitam malam tengah berdiri membelakangi mereka, menghadap ke arah Raja Rangga yang pucat ketakutan, dengan santai Galuhwardhana membalikan badannya menatap dingin semua musuh yang ada di dalam aula istana.
Dengan segera ketiga pemimpin raksasa yang ada di sana melesat ke arah Galuh, secara serentak ketiganya berlutut ketika sampai di hadapan pemuda itu. Pendekar muda penguasa hutan larangan, ampuni kami, kata pemimpin raksasa tersebut. Galuh memicingkan matanya melihat ketiga raksasa itu. Bersambung.